Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Ben Christian dengan tema kesedihan Tuhan. Sebelum kita memulai, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Audi Ron. Saya silahkan Pak Audi, setelah itu Pak Ben akan memimpin firman Tuhan yang didahului dengan doa. Silakan Pak Odi. Ada kelihatan layar enggak, Bu? Iya, sudah. Oke. Ada tulisannya ya? Iya, lirik lagu. Baik. Shalom semua, kita akan memuji Tuhan. Hati ini rumahmu. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya.
Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bu Masri Ayu. Baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Beni Christian Karismata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon kesediaan Pak Freddy Ongko Saputra untuk memimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memelihara kami. Tuhan juga menjaga kami, Tuhan juga mengajar kami, sehingga kami tetap teguh di dalam kehidupan ini. Bapa, tolong tak kami dengan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi kakiku di dalam melangkah, dalam berpikir, dan juga dalam bertindak. Ampunilah semua kesalahan kami, ya Bapa, layakkan kami untuk mendengarkannya. Tuhan, berkatilah pembicara Pak Ben, sehingga segala sesuatu menjadi baik adanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, Amin. shalom. Silakan Pak. Shalom semua Shalom. para sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus buat kita semua. Kita akan masuk dalam tema Nats kesedihan Tuhan. Ya, oke, sebentar kami tundukkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang punya acara, Engkau yang punya kedaulatan di dalam setiap tubuh-tubuhmu. Silakan Engkau take over, Engkau berbicara, dan Engkau menerangi hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Ya, semua kita sudah mengerti bahwa nats yang disampaikan kepada saya adalah dari Hakim 10 ayat 6 sampai 10. Dan tekanannya pada ayat 6 sampai 16. Dan pada ayat 16 inilah mengapa judul ini ditulis, dikatakan kesedihan Tuhan. Ya, di sana dikatakan dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi, firman Tuhan mengatakan tentang Tuhan atau Allah yang sedih. Jadi kalau dari pihak Tuhan atau Allah adalah sedih, berarti kita semua sebagai manusia juga pasti semua kita pernah mengalami sedih. Nah, kata sedih itu ternyata ada sebab dan akibat. Apa sih kenapa seseorang bisa sedih? Kita sedih waktu kecil ketika mainannya diambil orang atau direbut orang. Sejak kecil sudah sedih. Setelah remaja, besar dewasa, pacarnya beralih pindah ke tempat orang lain, kita juga sedih. Itu yang namanya patah hati ya. Apa semua sudah pernah mengalami itu juga? Ya. Nah, jadi sedih itu ternyata wajar-wajar saja bagi yang namanya manusia. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan kesedihan Tuhan, Tuhan aja bisa sedih, apalagi manusia. Nah, ternyata setelah saya membaca dari hakim-hakim ini, ya, sedih itu ada sebab dan akibat toh. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang latar belakang. Kenapa Tuhan bisa sedih? Tentu ada sebab dan akibat. Nah, kita tahu latar belakang bangsa Israel. Pada mulanya bentuk pemerintahan bangsa Israel adalah teokrasi, yang mana Tuhan adalah raja bangsa Israel. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada di tangan Tuhan, dan Tuhan mendelegasikan kekuasaannya ke tangan hakim-hakim sebagai wakil Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian dalam perjalanan sejarah bangsa Israel pada zaman hakim-hakim ini
umat Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan melakukan penyembahan kepada para Baal dan Asitoret. Ya, apa itu Baal, apa itu Asitoret? Jadi semacam dewa ya, bahkan dianggap sebagai dewa kesuburan untuk tanaman, padi dan sebagainya. Dan juga karena bicara kesuburan, lalu mereka mengalihkan kepada masalah anak-anak ya. Jadi yang tidak punya anak biar punya anak jadi subur. Nah, akhirnya membawa kepada kehidupan jadi masalah masalah percabulan ya, masalah seks dan sebagainya. Nah, di sanalah bangkitlah murka Tuhan sehingga umat Israel meninggalkan pertolongan atau perhatian daripada Tuhan. Udah nggak butuh Tuhan lagi. Nah, dalam tahun itu juga kita baca dari ayat 6 sampai 16, umat Israel tertindas atau ditindas selama 18 tahun oleh Bani Amon. Lalu berserulah umat Tuhan dalam pengakuan atas kesalahan-kesalahan mereka selama ini dan kemudian minta tolong kepada Tuhan. Di sini terjadilah pengakuan dan penyesalan dari umat Israel atas kelakuannya selama ini. Dengan perkataan lain, umat Israel mau bertobat. Lalu umat Israel menjauhkan para allah asing dan mulai beribadah kepada Tuhan. Jadi ternyata Tuhan itu bisa, bahasa Jawa itu ternyuh ya, terharu ya. Nah, ketika firman menjadi manusia di dalam Yesus, Matius 4 ayat 17, Yesus memulai pelayanannya dengan kata bertobatlah. Jadi ternyata hati Allah bisa diluluhkan ketika orang mau bertobat. Bertobat berarti melenyapkan, menghapuskan karakter iblis. Karakter iblis adalah dosa. Jadi sejak pasca tragedi Taman Eden itu, di dalam tubuh manusia yang merupakan wadah atau casing atau kendaraan berlangsungnya hidup, ternyata di sana menjadi lahan iblis. Jadi karena di dalam tubuh itu mulai ada dosa, dosa ini menjadi habitatnya iblis. Kita tahu apa itu sebetulnya kriteria atau dalil daripada dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang melanggar hukum Allah, dia berdosa. Jadi kita mengenal ini dalam ayat 16, Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya. Nah, ini dia yang menjadi alasan kenapa ada kesedihan Tuhan. Nah, mari kita lihat, tolong Bu Ayu bisa ditampilkan slide-nya yang judulnya kesedihan Tuhan. Di situ di bawah judul dari Hakim 10 ayat 16 ya. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya. Oke. Suara saya terdengar ya Bu Ayu ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, poin 1. Sebenarnya Israel sebagai bangsa percontohan, panutan. Ya, mari kita lihat perjanjian Tuhan kepada umat Israel dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Perhatikan segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi.
Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau lakukan kepada orang Israel. Nah, bentar saya HP. Layarnya, aduh, kenapa ini? Ya, oke. Kemudian, sorry, kok wajah muka saya hilang? Ada. Oh ya. Nah, tetapi dalam perjalanannya itu, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, Gunung Sinai atau Gunung Horeb, saya lupa. Ditunggu-tunggu nggak muncul-muncul. Lalu dia mulai bikin patung emas. Ya toh? Nah, disitulah Tuhan murka, Musa yang murka sampai batu loh itu dipecahkan ya. Dibanting, pecah. Nah, disinilah perjanjian itu menjadi batal. Tetapi kemudian dalam Yeremia 31 ayat 33, Tuhan memberi perjanjian lagi. Tetapi beginilah firman. Beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian di dalam Yeremia ini kemudian digenapi lagi di dalam Ibrani 8 ayat 10. Dan juga di Ibrani 10 ayat 6 atau ayat 15 ya. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini ya. Jadi sampai pada hari ini sebetulnya perjanjian itu berbicara tentang Allah yang berbicara kepada kita. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan, saya lupa mau menyampaikan terima kasih buat Ibu Ayu dengan Pak Sinto. Oh ya, Pak Sinto nggak hadir ya. Jadi pada tanggal 18 kemarin, bulan Februari, seperti biasa di setiap hari Sabtu dari jam 11 sampai selesai, saya membuka acara pemuritan. Nah, di dalam acara pemuritan ini temanya adalah hidupku, kunya ku besar ya, Yesus, adalah kematian bagi iblis. Nah, ketika saya mulai menjelaskan dari awal sampai menjelang akhir, Tuhan mulai berkata-kata tentang apa maksudnya itu. Artinya, semua yang sudah kau jelaskan, sudah kau beritakan, itu berbicara tentang aku sedang mempersiapkan tubuh yang menjadi kendaraan tempat aku menyatakan hidup. Jadi, artinya pada para tubuh yang bisa menyatukan kehendaknya dengan kehendakku, melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintahku, maka engkau akan mengenal aku. Dan itulah maksudnya. Aku datang ke dalam dunia, menyerahkan tubuhku sampai tumpah darah. Nyawaku berikan sampai tumpah darah. Hidupmu, ku jamin dengan hidupku. Nah, pada saat saya terima menjelang akhir pemuritan itu, dia berkata sampai saya nggak tahan. Saya mengerti, oh kenapa Tuhan Yesus sedih. Ya, Tuhan Yesus itu sedih. Jadi dia meminjam ke dalam hati saya untuk saya merasakan sedih dan saya nggak tahan. Kemudian saya juga teringat ketika suatu saat teduh, saya merenungkan bagaimana Yesus di Taman Getsemani mengalami lonely heart, kesunyian hati.
Dia berteriak, memohon kepada bapaknya sampai peluh berdarah. Dan dia berkata, hatiku pedih seperti mau mati rasanya. Pada saat saya masuk ke dalam pengertian peluh berdarah, saya nggak tahan. Saya menjerit, Tuhan, Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan. Saya menjerit dan saya menangis. Disinilah kemudian, maaf kata, berapa hari yang lalu Bu Ayu kirim WA, saya tidak baca. Karena saya juga lagi sibuk dengan masalah motor bengkel, juga ada masalah di rumah duka ya. Ada saudara yang meninggal, jadi saya nggak sempat buka WA. Nah di situ saya kaget. Kenapa saya dikasih judul untuk kesedihan? Ternyata luar biasa. Saya bersyukur, terima kasih buat Pak Sinto, Bu Ayu, yang sudah memberikan judul ini. Untuk ketiga kalinya ya saya berkesempatan bicara, ternyata judul ini kok berhubungan dengan kesaksian saya. Terima kasih, luar biasa. Jadi saya bersuka cita. Nah, jadi di sini saya mulai belajar. Poin 2 sekarang, lanjut. Kegagalan Israel dalam mengenal Allah. Tidak mampu mengenal hati Allah, kesedihan Allah. Semua kita pernah punya pacar di masa muda. Pasti kita bisa mengalami keberadaan sang kekasih di dalam hati kita. Jikalau sang kekasih mulai melirik kepada orang lain, tentu kita mulai sedih, mulai gelisah. Ada kecemburuan. Demikianlah juga Tuhan cemburu. Tadi lupa saya sampaikan ayatnya, bahwa Allah itu juga cemburu ya. Jadi tidak mampu mengenal hati Allah. Allah juga bisa sedih sama seperti kita. Jadi apa yang menyebabkan kesedihan? Kesedihan itu berbicara tentang keinginan, kehendak yang ada di dalam diri kita terusik. Ya, waktu kecil ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua kita nangis teriak-teriak, atau bahkan mulai timbul, kenapa papa, mama kok tidak sayang sama aku? Dia lebih sayang sama Cici, sama Koko, sama abang, sama adik, sama aku enggak. Nah, mulai curiga, mulai cemburu. Nah, ini sebetulnya membawa dampak kepada kesedihan. Demikian juga Tuhan berkata dalam Yeremia 18:7 ya, ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Jadi Tuhan atau Allah itu bisa menyesal ketika ada umatnya mau bertobat. Sebaliknya, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi ternyata dari pihak Allah Bapa itu punya persyaratan, bukan yes man, bukan asal jadi ya, ada persyaratan. Firman Tuhan berisi berkat, tetapi dia juga berisi perjanjian, suatu kepastian. Namun ada persyaratan, ya, bukan semudah itu saja. Nah, kemudian itu cerita di perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan setelah zaman Yesus? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia juga merasakan sedih. Mari kita lihat. Di bawah ada Matius 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kemudian apa lagi? Cerita tentang Lazarus, ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Dia juga menangis sedih. Jadi Yesus itu firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, dan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30. Maka tidak heran kalau Yesus juga bisa sedih. Ya. Jadi bagaimana solusi nomor 3? Solusinya adalah firman itu telah menjadi manusia. Umat Tuhan, orang percaya, harus bisa mengerti, menghayati tentang apakah arti dan makna daripada firman itu telah menjadi manusia. Mari kita lihat Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi artinya, firman ini hendak menjelaskan, firman telah menjadi manusia. Firman itu bukan manusia. Firman itu sudah ada sebelum manusia ada. Sedangkan manusia itu berasal dari tanah liat yang dihembuskan nafas hidup atau roh Allah, kemudian menjadi tubuh dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, proses perubahan dari tanah menjadi tubuh yang merupakan manifestasi daripada kuasa Allah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi apakah umat Tuhan sudah mengenal? Itu berbicara tentang penghayatan atau perenungan yang sungguh-sungguh sampai dapat mengerti firman itu telah menjadi manusia. Sejak bulan Mei tahun 22 sampai hari ini, tema pemuridan yang saya lakukan, Tuhan bilang, kamu harus berubah. Mulai memperkenalkan aku dalam realita hidup. Apa maksudnya? Ya, di dalam keberadaanmu sebagai tubuh, sebagai fisik, sebagai tubuh, dari ujung rambut kepala sampai ke ujung jari kaki, aku hadir di situ. Maksudnya gimana Tuhan? Ya, secara tubuh kamu hidup. Hidup itu karena darah. Memang kalau mobil jatahnya bengkel, manusia sebagai tubuh jatahnya dokter. Tapi ketahuilah, dokter itu statusnya hanya konsumen, bukan owner. Dia tidak bisa mengoperasionalkan ilmunya kepada tubuh yang hidup ketika tidak ada darah yang mengalir. Maksudnya, ketika tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuh, berarti itu jasad, itu mayat. Karena tubuh dihidupkan oleh darah. Telah aku katakan kepadamu, darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kamu sudah mengerti. Kamu sudah melihat. Ya, melihat tentang aku. Ketika di Via Dolorosa 4 hari berturut-turut, engkau menyaksikan perjalananku yang memikul salib. Engkau menyaksikan darahku tertumpah sepanjang jalan. Dan aku memperlihatkan kepadamu juga mahkota berduri pada hari kelima. Sehingga sampai hari ini, maksudnya hari ini itu ya bulan Mei lalu, dan juga sampai hari ini juga sekarang ya. Aku berkata kepadamu,
katakanlah tentang darahku di dalam tubuhmu. Karena darah menghidupi semua sel jaringan tubuh. Jadi, mulai memberi pengertian kepada para tubuh-tubuh supaya mengoperasionalkan darahku. Engkau harus bertanggung jawab atas tubuh kehidupan yang aku berikan kepadamu. Kendalikan hidup di dalam tubuh. Belajarlah daripadaku yang mengendalikan hidup dan tubuh. Karena kalian semua adalah penghuni tubuh, bukan pemilik tubuh. Sampaikan, kenapa banyak orang masih teraniaya di dalam hidupnya. Apakah itu baper, tersinggung, marah, kecewa, kesel, sakit, penyakit secara fisik, di luar fisik, stres, ribut, bertengkar, berantem, dendam, dan sebagainya. Karena mereka tidak bisa mengendalikan hidupku yang berada di dalam tubuhku. Tubuhku itu sedang kau pakai. Jadi jangan kamu pakai sebagai pemilik. Engkau adalah penghuni tubuh. Engkau adalah pengelola. Maka dengarkanlah aku yang berkata-kata. Sehingga sampailah pada kesimpulan sekarang. Sebetulnya semua persoalan di dalam tubuh manusia disebabkan oleh internal, bukan dari eksternal. Apapun penyebab dari luar. Kalau internalnya kuat, maka engkau akan menjadi sama seperti aku yang telah mengalahkan dunia. Perhatikan, aku seorang diri di muka bumi. Aku sudah biarkan tubuhku remuk, tubuhku dihancurkan, dikubur, mati. Ternyata semua tidak mempengaruhi kehendak dan perintahku. Masihkah engkau ragu? Ya, bersatulah dalam kehendakku. Karena engkau akan menjadi sama seperti aku yang hidup. Dalam Lukas 6 ayat 46, Tuhan berkata, mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku lakukan. Ayat 47-nya, barang siapa mendengar dan melakukan apa yang kuperintahkan, maka aku hendak mengatakan, dengan siapa engkau dapat disamakan? Oke, kalimatnya nanti tolong dibaca ya. Saya mungkin nggak lengkap, nggak persis, nggak letterlock ya. Tapi kira-kira begitu. Dengan siapakah engkau dapat disamakan? Ya, saya pikir ya dengan engkau lah Yesus. Gitu kan? Dahsyat. Ya. Nah, jadi firman itu telah menjadi manusia, merupakan sarana untuk menjadi segambar dan serupa Dia. Bagaimana aplikasi dan realisasinya dalam kehidupan ini? Sejak kita masih bayi, kita tidak mengerti apa yang dilakukan. Kita hanya bisa nangis. Seiring dengan perkembangan usia, yang tadinya tidak tahu cara pakai celana, buang air kecil, air besar sembarangan, main-main tinja nggak karu-karuan, lama-lama mulai mengerti, mulai bisa belajar makan sendiri, pegang sendok, dan seterusnya. Sekolah sudah tidak diantar lagi, sudah lepas bebas dari kontrol. Artinya apa? Tubuh itu berkembang. Tubuh itu bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah tebal atau gemuk. Ya, panjang itu bicara tinggi, artinya seiring dengan perjalanan waktu, tubuh itu semakin besar. Semuanya itu ditentukan oleh perkataan-perkataan yang berkembang di dalam dirinya. Jadi, level kualitas kehidupan setiap orang ditentukan oleh pengertian-pengertian yang berkembang di dalam tubuh manusia. Sejak dia dilahirkan sampai masuk ke dalam liang lahat. Dan itu sebabnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus adalah pengertian, adalah basic understanding of life. Dasar pengertian atas hidup yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Perkataan-perkataan itu berasal dari kehendak. Kumpulan-kumpulan perkataan membentuk pengertian. Dan ketika penghuni tubuh sudah sampai pada kesimpulan
dari pengertian, maka tubuh akan diperintah oleh pengertiannya. Demikianlah yang diperagakan Yesus. Maka Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi ternyata sejak Yesus berada di muka bumi, dia sudah melakukan peragaan apa artinya sangkal diri. Aku berarti ego, egonya dia. Cuman di Alkitab ditulis huruf besar karena aku itu untuk Yesus. Aku itu adalah anaknya tukang kayu, Pak Yusuf dan Ibu Maria. Sama seperti kita. Kita huruf kecil ya, bukan kita huruf besar. Kalau kita huruf besar, itu ada di dalam Kejadian 1, ayat 26-28, yang merupakan gambar dan rupa kita, keluarga Elohim. Nah, Yesus sejak berada di muka bumi, sebetulnya sedang melakukan pengajaran apa itu sangkal diri. Jadi menjadi satu pekerjaan rumah bagi setiap orang, setiap umat percaya yang tidak mau menyangkal, mengikuti keinginannya terus. Akhirnya timbullah kemarin yang dibahas sama Pak Freddy, yang namanya pura-pura, nggak konsekuen. Bagaimana bisa konsekuen? Ngerti juga enggak. Jadi mereka tidak familiar dengan perkataan, kebenaran perkataan Yesus. Ternyata di muka bumi, Yesus sedang melakukan peragaan. Bagaimana anak tukang kayu mendengar perkataan Bapa. Saya ingin mengajak di dalam Matius 28, ayat 20, ayat 19 atau 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tiba-tiba, sudah berapa lama, mungkin sudah berapa tahun yang lalu, Tuhan menekankan pada saya, perhatikan kata kuperintahkan. Kuperintahkan adalah perkataanku. Tapi perkataanku berasal dari Bapa. Jadi apa artinya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Engkau kalian, hamba-hambaku, muridku, harus mengajar orang untuk membawa mereka mengenal Bapa yang adalah Roh. Sama seperti aku berdialog dengan Bapa yang adalah Roh. Nah, kesedihan hati Tuhan pada tema judul ini, di dalam Hakim 10 ayat 16, umat Israel, bangsa pilihan, bangsa percontohan, ternyata dia juga tidak bisa mengerti ya. Tidak mengenal Bapa yang adalah Roh. Karena dia hanya menjadi penyembah Baal dan Asitoret itu. Nah, jadi inilah yang menjadi PR buat kita. Karena kita adalah gambar dan rupa kita ini, kita kecil ya, kita sebagai manusia. Gambar dan rupa kita di Kejadian ke-1 26-28 tuh kita huruf besar, maksudnya keluarga Elohim ya. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Nah, jadi kita ini statusnya adalah gambar dan rupa kita. Rupa kita itu keluarga Elohim. Maka kita harus mengenal Dia. Jadi kesimpulan adalah jaga dan peliharalah kehidupanku, hidupnya Yesus. Jangan tertipu beralih kepada berhala, seperti perdukunan, horoskop, harta, tahta, wanita, sesuatu yang diandalkan sebagai Tuhan, bahkan melebihi. Ya, harta, tahta, wanita, kemolekan, hedonisme, ya, dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa nanti, mungkin Pak Hendrik bisa menjelaskan dengan jelas. Hedonisme, ya, orang masa kini, ya, dia lebih canggih tentang hal-hal seperti itu. Jadi para tubuh-tubuh
kita semua umat Tuhan, saya pakai istilah para tubuh-tubuh yang netral ya, mulai dari sekarang harus berjuang untuk memberikan tubuh-tubuh tersebut menjadi kendaraan tempat bagi kehidupannya, yaitu kehendaknya, kehendakmu. Karena jujur saya mau sampaikan, saya pernah ditanya, ya, jikalau kehendakmu sama dengan kehendakku, apa artinya? Jikalau kehendakmu sama dengan kehendakku, ya sama saja dengan aku toh. Nah, gitu. Jadi inti dari iman Kristen ini adalah melakukan kehendak. Realitanya, para tubuh ini, para tubuh, semua kita, sebagai tubuh manusia, tubuh yang di dalamnya ada hidup. Sebab kalau tidak ada hidup, berarti mayat. Apakah sudah pada mengerti ada pekerjaan rumah yang harus digarap? Kita sebagai penghuni tubuh memiliki dua hal. Apa itu hidup? Apa itu tubuh? Itu yang dijelaskan oleh Yesus dalam Lukas 12 ayat 23 atau Matius 6 ayat 25 bagian B. Hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Kalimat kata ini kalau kita ada di depan Yesus, saya percaya semua kita bingung apa maksudnya. Tetapi setelah dia menyatakan perjalanan menuju kayu salib itu, dia sedang menjelaskan hidupku dan tubuhku. Di Via Dolorosa, Yesus sedang menjelaskan hidup yang menuju pada kematian dengan tubuhnya, hidup yang menuju pada kebangkitan dengan roh. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Jadi, hati-hatilah. Di dalam tubuh kita ada penasehat, ada advisor palsu yang selalu nimbrung. Dia ngajak-ngajak ngomong terus. Kapan dia mulai berbicara? Dia bangkitkan keinginan-keinginan, kehendak-kehendak yang menyatu dengan dia, maka si advisor penasehat palsu mulai sibuk ngobrol terus. Demikianlah kejadiannya. Bagaimana Hawa terjatuh di Taman Eden dengan dosa dalam Kejadian 3 ayat 6. Karena di sana dikatakan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi si Hawa tergoda ketika iblis mulai bilang, enggak begitu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Oh ya? Nah, waktu dia ngomong, oh begitu toh, ya sudah transfer, sudah masuk. 1-0 buat iblis bagi apa? 1-0 buat Hawa bagi iblis. Gimana bahasa Indonesianya? 1-0. Iblis menang 1-0. Ya. Ketika Hawa mulai, oh begitu. Nah, setelah buah itu dimakan, dicerna, berarti sejak saat itu sampai hari ini, ketika kehendak ini tidak disangkal, ketika kehendak ini tidak diperdamaikan dalam kematian tubuh jasmani Kristus, di dalam kematian tubuh jasmani Kristus, dalam Kolose 1:22, di ayat 1-nya dikatakan, engkau yang, di ayat 21-nya, Yesus katakan, firman Tuhan itu berkata, engkau yang dahulu memusuhi aku di dalam hati dan pikirannya, sekarang diperdamaikan di dalam kematian tubuh jasmani Kristus. Mari saudara, menjadi PR. Perdamaikanlah tubuh ini dengan kematian, dengan kematian tubuh jasmani Kristus. Sehingga tubuh ini layak menjadi familiar ketika kehendak Tuhan berbicara. Ya. Begitu indah. Sedikit saya closing. Jam 2, jam 3 pagi pada tahun 20, ya sebelum COVID. Apa saya udah pernah cerita belum? Saya ditelepon sama seorang suami yang kerasukan setan. Jam 2-3 pagi
dia tinggal di daerah BSD di Delatinos. Padahal daerah itu belum lama terkenal ada begal. Ya, nah saya mikir-mikir juga, ya sudah berapa hari ini, waktu itu saya dari pagi sampai pagi nggak pulang. Saking si suami itu ketakutan nggak bisa ngatasin istrinya. Ngamuk nggak karu-karuan. Sampai barang-barang di kamar mandi, di kamar, di dinding, dicopotin semua, diberantakin, ditaruh di keranjang sampah, dibuang keluar. Kalau ada HP, termasuk HP juga masuk. Nah, akhirnya saya lelah berdua tidur di sofa. Gitu ya. Nah, jam 2 pagi, saya ditelepon lagi. Wah, saya mikir 2 kali nih. Gila, ngeri juga ya. Tapi di dalam hati saya bertarung. Tuhan, gimana nih? Karena nggak ada yang nolongin dia. Dia memohon dengan sangat. Akhirnya saya berdoa. Setelah saya berdoa, ya kamu jalan. Saya berangkat. Sunyi sepi. Tak ada satu manusia di jalan itu. Tidak ada motor lewat. Tapi puji Tuhan, saya sampai di tempat dengan selamat dan pulang dengan selamat. Semua ternyata sudah tenang. Puji Tuhan. Oke. Salam damai sejahtera. Terima kasih sekali lagi buat Osaka, Pak Freddy, Pak Hendrik, dan rekan-rekan kawan semuanya, Bu Ayu. Luar biasa. Saya bersuka cita dengan topik ini. Tadinya saya bingung juga. Terus terang saya nggak familiar dengan kitab Hakim-Hakim. Tapi setelah saya baca berulang-ulang, oh ternyata Israel itu dulu ada sistem teokrasi. Diteruskan sama hakim-hakim dan seterusnya. Oh gitu toh. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Oke. Saya tutup dulu atau gimana? Saya tutup doa Silakan ya. tutup, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah disampaikan dan kami menangkap message. Engkau menghendaki kami mengikuti teladan-Mu. Sebagaimana Engkau berkata, sebab aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendak, bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sampai di puncak kayu salib, Engkau sedang menjelaskan apa artinya kehendak-Mu, firman-Mu yang tidak bisa dibatalkan. Dari sejak Engkau berkata jadilah terang, sampai Engkau tergantung di atas kayu salib, Engkau tidak berubah. Itu suatu definitely system. Dan sekarang kami terima Tuhan. Definitely system. Perkataan kebenaran. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Terjadi. Terimpartasi. Pada setiap mereka yang hadir pada malam hari ini. Bahkan yang sedang dalam proses bergabung. Engkau lawat mereka Tuhan. Penuhi hati mereka dengan sukacita yang daripadamu. Hamba berdoa, biarlah Osaka bukan menjadi sarana tempat bersharing firman saja, tetapi sarana ini akan menjadi komunitas pelaksana-pelaksana kehendak-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Baik, terima kasih Pak Ben yang sudah Haleluya. berbagi firman Tuhan malam hari ini tentang kesedihan Tuhan. Oh ya, kira-kira ini berapa lama tadi ya? Nanti saya share ke Pak Ben videonya ya. Lewat 1 jam nggak ya? Lewat ya? Belum, Enggak ya? belum. Terima kasih. Ya. Lagi belajar waktu, Pak. Baik. Ya, Baik, silakan. saya akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu untuk sharing tentang apa yang telah dibagikan oleh Pak Ben, atau mungkin sharing pengalaman rohani terkait dengan kesedihan Tuhan. Saya silakan. Ayo, silakan. Lanjut.
Sabar, lagi bikin kue tar. Bagi-bagi dong. Buset. Ibu Ayu ketawa tuh, Ibu Ayu. Ya nitip lah Pak Hendrik, tahu, nitip Bang. kuenya. Jatahku, tolong bantuin dikunyain. Padahal. Aku yang makan, Pak Hendrik yang kunyah. Woi, bukan itu Pak. Aduh, Ibu Ayu sampai ketawa terpinggal-pinggal tuh Ibu Ayu. Di situ yang kenyang, di sini yang lapar. Audi tuh, pendeta muda Audi tuh, Bu Ayu. Oh iya, Pak Odi. Ayo Pak Odi, silakan. Pak Rian. Oh, ada rekan Deora. Lanjut dulu. Shalom. Ya, Deora. Mana Deora? Silakan. Mana Deora? Loh, kok keluar? Oh, enggak. Ayo, Deora. Silakan, Ibu Deora. Kami kenalkan ini kawan saya, Deora. Oke. Salam kenal ya, Ibu. Ada atau sudah jelas? Semuanya kalau sudah jelas, ini jamnya lagi 10 menit sudah. Gimana Pak Freddy? Kasih 11. saran. Kita akan masuk ke sesi 2 ya. Belum, Bu. Masih 30 menit, Bu. Baru. Ini di saya baru setengah 11. Oh iya, benar-benar. Jam saya maju berarti Pak Fred. Wadaw. Ayo Pak Freddy, saran-sarannya apa dong? Ya. Oke. Jadi perlu dijelaskan juga Pak Beni tentang kesedihan. Jadi beda kesedihan Tuhan dengan kesedihan kita. Oh, iya. Kita lebih condong ada hal yang sesuatu yang hilang daripada kita, maka kita sedih. Yang tadi Pak bilang, pacarnya pergi, apalagi dengan cowok lebih ganteng, wah itu hatinya lebih hancur, Pak. Jadi ada sesuatu yang hilang begitu. Tetapi kalau Allah itu karena dia mengasihi kita gitu loh Pak. Jadi dia inginkan kita itu hidup yang baik, menerima keselamatan, tetapi manusia-manusia Israel ini malah memberontak gitu loh. Jadi dia menjadi sedih gitu loh Pak. Jadi bukan dirinya nggak kekurangan, sukacita, damai sejahtera itu semua lengkap pada dirinya. Tetapi dia melihat rakyat Israel atau orang-orang Israel ini yang sudah dikasih contoh, sudah dikasih segala lengkap, tetapi mereka tetap berontak, apalagi yang tadi dikatakan ada Baal dan lain. Dengan cepatnya mereka merubah, turun dari Sinai langsung mereka sudah berubah membuat kerbau emas gitu kan. Jadi itulah kesedihan. Kenapa sih aku nih kurang apa? Kurang mengasihi apa? Contoh, berjalan 40 tahun aku sudah memberikan segala sesuatu. Kok kamu masih tidak bisa ngerti apa yang aku kasih? Itulah yang menjadi kesedihannya. Kira-kira itu Pak. Jadi bukan Tuhan kehilangan, enggak. Tetapi Tuhan itu sedih karena kita. Jadi kita juga hati-hati. Jangan buat Allah yang begitu luar biasa sedih karena kita sudah dikasih tahu firman Tuhan juga nggak mau melakukan. Ya, dia sedih juga lah gitu kira-kira. Terima kasih loh Pak Freddy. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ayu. Pak Freddy sehat ya. Sehat. Amin. Terima kasih Pak Freddy. Ibu Erika, silakan Bu. Oh, ya kalau shalom. saya ini ya saat ini ya memang
ya kesedihan Tuhan itu seperti yang Pak Freddy bilang tadi ya, Ya, lebih ke mengasihi umat. manusia. Ya kalau manusia yang sedih itu ya cenderung ya karena mengasihi dirinya sendiri begitu. Iya, iya, iya. Ya jadi apa? Ya memang sedikit beda ya, tapi pada intinya semua juga yang namanya sedih itu pasti ya tidak bahagia kan begitu intinya. Ya, intinya keinginannya, Bu. Keinginannya terhambat. Keinginannya tidak dipenuhi. Bisa marah, bisa sedih. Iya Pak Ben. Ya terima kasih banyak Pak Ben ya. Ya, terima kasih Bu Erika. Aku lupa nggak panggil, tapi orang ada di sini. Iya, ya nggak apa-apa. Pak Rian, Shalom. Ya, Bu Ayu. Ya, saya juga diingatkan kembali melalui firman yang disampaikan Saudara Beni tadi ya, bahwa kitab Hakim-Hakim ini pokok pikirannya lah berbicara tentang bagaimana orang Israel meninggalkan Allah. Mereka meninggalkan Allah, tidak beribadah kepada Allah ya. Maka mereka meninggalkan Allah, beribadah kepada Baal, membuat patung-patung itu membuat Allah cemburu. Kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, tidak beribadah kepada Allah, tidak mencari Allah, menjadikan Allah sebagai sandaran kita, kita juga membuat Allah bersedih. Banyak juga orang Kristen hari ini kalau ada masalah cari dukun. Ya. Itulah praktek-praktek yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi kita seperti bangsa Israel ya. Maaf, ini dengan Pak siapa ya? Saya Rian Tunggal. Oh, yang waktu itu udah muncul, ya, ya, ya. Yang kemarin juga kebetulan sempat saya membawa firman-Nya. Iya. Jadi kita lihat pengalaman bangsa Israel itu keluar dari Mesir, itu dipimpin oleh Musa itu, mereka mendapatkan banyak mujizat ya. Iya ya. Kok masih nggak kapok-kapok ya? Ya, artinya mereka kan melihat mujizat-mujizat besar ya. Ketika itu mereka mau keluar dari Mesir, saya sedikit sampaikan bahwa Firaun itu melarang atau menghambat mereka keluar dari Mesir. Lantas Tuhan melalui Musa memberi tulah, ada 10 tulah. Masih ingat saudaraku? Ya. Ada 10 tulah. Tulah yang ke-10 itu seluruh anak sulung, termasuk binatang-binatang sulung di Mesir itu mati. Tapi hanya bangsa Israel yang Tuhan perintah melalui Musa, mereka harus sembelih domba, lantas domba punya darah itu ditaruh dioleh di ambang pintu sama di tiang pintu itu, sehingga itu melambangkan kematian Kristus ya, sehingga bangsa Israel dan anak-anaknya itu semuanya selamat. Jadi itu namanya Passover atau Paskah. Jadi Allah melewati, tidak membunuh malaikat maut itu, tidak membunuh anak sulung dari bangsa Israel. Mereka selamat. Lantas mereka harus keluar dari Mesir. Inilah penyertaan Tuhan ya. Mereka dikejar-kejar sama Firaun sampai di Laut Merah. Tuhan suruh Musa memukul Laut Merah dan laut terbelah, mereka bisa seberang. Jadi mereka bisa melewati Laut Merah itu. Laut terbelah itu juga mujizat yang luar biasa. Benar nggak saudara-saudari? Ya. Luar biasa laut terbelah. Kemudian mereka setelah lewat, pasukan Firaun itu tenggelam ya. Laut kembali normal, mereka tenggelam mati semua. Prajurit-prajurit dari Firaun itu mati tenggelam. Jadi artinya mereka sudah diselamatkan melalui suatu peristiwa yang ajaib ya, mujizat. Kemudian di perjalanan di padang gurun, mereka juga tiap hari itu dikasih mana selama 40 tahun. Itu mujizat yang besar nggak? Kalau misalnya saudara Beni ya, brother Beni, satu hari ada mana turun di depan rumah saudara Beni, masuk koran nggak?
Masuk TV nggak? Masuk TV, berita hebat itu. Kalau Hamana turun di depan rumah saudara itu kan suatu berita yang mujizat yang besar ya. Tapi bangsa Israel mengalami selama 40 tahun dikasih mana. Tiap hari ya, pagi Tiap siang hari. malam. Iya. Bukankah itu mujizat yang besar? Allah memberi mereka makan. Dan pada siang hari mereka dilindungi oleh tiang awan biar enggak kepanasan. Pada malam hari mereka dilindungi tiang api mereka tidak kedinginan. Artinya Allah menyertai mereka terus-menerus. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi beban di dalam hakim-hakim tadi Allah bersedih, Allah karena mereka meninggalkan Allah. Padahal di Keluaran 19 ayat 6 itu, mereka minta izin mau keluar dari Mesir itu untuk beribadah kepada Allah. Menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah disertai oleh Allah dalam perjalanan itu, mereka meninggalkan Allah. Ini jadi masalah. Bukankah hari ini kita juga sebagai orang Kristen mirip seperti bangsa Israel? Mirip sekali. Kita kalau diberkati Allah, penuh dengan berkat yang bersifat materi, kita bersuka cita. Ya kita puji Tuhan. Tapi suatu waktu kita ada masalah di dalam pekerjaan atau dalam keluarga, mulailah kita bersungut-sungut. Mirip seperti bangsa Israel. Bersungut-sungut. Jadi hari ini kita perlu melihat ini pengalaman bangsa Israel menjadi pengalaman kita hari ini. Maka kita perlu menjadi orang yang tekun, taat, dan setia kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel, gampang lupa sama Tuhan. Mereka lupa Tuhan bawa keluar mereka dari Mesir dengan begitu banyak mujizat. Mereka gampang lupa sama Tuhan. Padahal nggak makan panadol ya. Gampang lupa, brother Benny. Betul nggak? Mereka kan lupa, lupa cepat sekali. Padahal Tuhan itu sudah menyertai mereka sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi mereka gampang lupa sama Tuhan. Kita bukankah juga gampang lupa? Kita juga gampang lupa. Perlu diotopsi itu Pak. Perlu diotopsi otaknya isinya apa itu. Artinya kita lihat ya, seperti Raja Daud sendiri gampang lupa sama Tuhan. Ya. Tuhan pilih dia menjadi raja. Tapi ketika dia naik di atas soto rumah, dia lihat seorang Betsheba mandi, dia lupa sama perintah. Dia lupa juga. Kita juga mirip. Ketika datang godaan dari si jahat tadi, Brother Benny mengatakan Hawa digoda, itu gampang lupa. Padahal Hawa sudah dikasih tahu kan, sama Adam dan Hawa sudah dikasih tahu jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi perintah itu dia gampang lupa. Tuhan baru kasih tahu di Kejadian 2 itu kan, ayat 15, 16, 17. Pohon di tengah-tengah itu boleh kamu makan. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Karena pada saat engkau makan, engkau akan mati. Tapi di Kejadian 3 yang tadi Pak Beni kasih tahu, Hawa digoda sama iblis itu, dia gampang lupa sama perintah Tuhan. Kita sama persis. Tuhan bilang jangan berzina, kita gampang berzina. Tuhan bilang jangan menipu, kita suka menipu. Tuhan bilang jangan khawatir, kita suka khawatir. Betul nggak? Iya. Jadi kita hari ini perlu menjadi orang Kristen yang jangan gampang lupa sama Tuhan, jangan gampang lemah, jangan gampang tergoda. Tapi kita perlu menjadi orang Kristen yang tekun, taat, dan setia sama perintah Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan. Puji Tuhan. Nah, itu yang gampang-gampang lupa, gampang itu tuh termasuk khawatir, saya dikasih tahu. Kalau sering kita dengar, janganlah kamu khawatir, janganlah. Itu tidak menjadi solusi. Jadi Tuhan bilang, coba kamu perhatikan. Ketika kamu lagi cemas, lagi khawatir, keberadaanmu itu lagi ngapain? Maksudnya, ya kalau kita khawatir, kita cemas, kita sedang berkata-kata, sedang berdialog di dalam diri kita. Artinya, kamu sedang menggunakan perkataan-perkataan yang di luar aku. Ya wajar, karena perkataan itu yang membawa kepada maut. Kalau Yohanes 5:24 kan, mendengar perkataanku
aku percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi artinya, kalau orang tidak pernah familiar dengan perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman, ia sepanjang hidupnya dia sedang berkata-kata dengan sumber lain. Nah, itu belum pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Makanya itulah khawatir, itulah cemas, itulah lupa, sibuk dengan perkataannya sendiri. Jadi Brother Benny ya, dikatakan nih di dalam kitab Hakim-Hakim ini, ketika orang Israel meninggalkan Allah, mereka dikalahkan oleh musuhnya. Padahal keluar dari Mesir, mereka menang. Menang dari segala perkara yang negatif yang datang dari musuh Allah, termasuk dari Firaun. Mereka mau makan semua Tuhan kasih, semua lancar, mana turun, tiang api, tiang awan, air juga dikasih. Musa disuruh pukul batu itu keluar air untuk mereka minum. Tapi ketika mereka meninggalkan Allah, mereka melawan musuh, mereka kalah. Mereka menjadi orang yang bobrok. Hari ini banyak orang Kristen juga sama seperti itu. Ketika dia meninggalkan Allah, dia gampang dikalahkan kalau musuh. Seperti Hawa tadi, dia meninggalkan melawan perintah Allah. Lupa, dikalahkan oleh iblis. Hari ini kalau kita meninggalkan Allah, kita kalah melawan musuh, kita nggak bisa menang. Nah itu Pak Rian, kata meninggalkan Allah. Kan orang nggak mau meninggalkan, tetapi prakteknya meninggalkan. Nah kenapa bisa? Ya Allah itu kayak apa sebetulnya? Kalau saya meninggalkan Pak Rian di depan mata saya, kan jelas. Tapi kalau Pak Riannya nggak ada, apa artinya saya meninggalkan Pak Rian? Kalau Pak Rian aja saya nggak lihat, gimana aku meninggalkan? Oh nggak kelihatan kok meninggalkan, gimana sih? Nah kan Allah itu nggak kelihatan. Jadi banyak umat Tuhan itu yang Lukas 6:46, kamu berseru-seru kepadaku memanggil Tuhan Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang aku katakan. Ya bagaimana mau melakukan apa yang kau katakan, orang aku nggak lihat engkau kok Tuhan. Nah kan gitu. Nah ini loh. Jadi artinya sampai sejauh manakah umat Tuhan sudah mendengar. Intinya kan Yohanes 5:24 kan menggenapkan Yohanes 3:16. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Nah, kenyataannya semua orang sedang mendengar perkataannya siapa? Perkataanku ku besar apa ku kecil? Coba. Nah, itu. Makanya harus sangkal diri. Ternyata saya baru dikasih tahu tanggal 28 kemarin. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku. Itu kalimat terus. Baru saya ngeh, oh ini maksudnya. Dia sedang menjelaskan aku itu aku ego anak tukang kayu. Sama seperti kita. Jadi sepanjang hidupnya, dia bukan cuma ngomong barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri. Dia sedang memperagakan apa itu penyangkalan diri. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau kita mengikuti itu, mendengar dia yang ngomong, jadi kita tidak lesu, tidak lupa, karena dia terus berbicara. Setiap hari manusia adalah tubuh yang berkata-kata. Manusia adalah tubuh yang isinya perkataan. Jadi nggak ada tubuh yang nggak berkata-kata di dalam dirinya. Nggak ada. Firman itu telah menjadi manusia. Ternyata manusia itu bertumbuh karena firman. Dalam tanda kutip karena perkataan. Cuman perkataannya bukan kebenaran. Nah ini yang harus di-setting ulang, dibetulin, diformat lagi. Supaya perkataan itu jadi firman. Ini tugas kita. Ternyata orang jemaat ini apa hubungannya firman dengan aku ya? Dia cuma dengar pengajaran dengan falsafah aja dari mimbar-mimbar ini. Tidak bisa mengerti bahwa firman itu adalah sumber hidup.
Iya, terima kasih Pak Rian. Ya, terima kasih Pak Rian dan juga Pak Ben Christian. Kita akan kita simpulkan bahwa Oh, ayat sesi 16, kedua. ayat 16 ya, saya lihat. Dan mereka menjauh dari Allah, asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Jadi Tuhan adalah, saya lihat Tuhan seperti sosok seorang ibu ya. Cepat sekali jatuh hati ketika melihat anaknya menyesal, kemudian berbalik kepadanya. Luar biasa Tuhan kita, kasihnya yang luar biasa. Bahkan sampai 6 kali ya, bangsa Israel berseru-seru dan Tuhan selalu mengabulkan ketika mereka berbalik. Begitu berulang-ulang, jadi kasih Tuhan tidak terbatas bagi mereka, kesabarannya luar biasa. Jadi kesedihan di sini ada 2 versi ya. Kesedihan yang pertama, yang tadi Pak Tuhan Freddy. sedih karena dia jatuh hati atas melihat Allah tidak mampu menahan hatinya melihat kesukaran anak-anaknya, bangsa Israel. Yang kedua, Allah juga sedih ketika bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa, seperti tari poco-poco ya. Jadi melingkar terus berbalik lagi, bertobat lagi, berbuat dosa lagi dan seterusnya. Sehingga membuat Tuhan sedih. Itu yang bisa saya bagi, dan selanjutnya saya minta Pak Ben untuk tutup dalam doa. Kita akan akhiri sesi ini dan masuk ke sesi 2. Pertunjukan kedua ya. Pak Ben, saya mohon titip doa untuk Ibu Laura yang lagi sakit, Pak. Saudara Sakit kita apa? lagi ya, Pak. Sakit lambung. Oh ya. Ya. Oke. Pak Ben. Bapak Surgawi, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Betapa kasih-Mu yang luar biasa. Sampai pada akhir zaman, Engkau tetap menyertai kami. Selagi jantung masih berdetak, selagi darah-Mu masih mengalir di dalam tubuh ini, Engkau mengikat kami dalam perjanjian darah. Itu adalah penyertaan-Mu. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Di dalam tubuh kami, sampai pada tingkat sel jaringan tubuh ini, Engkau ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu luar biasa. Berkati semua pimpinan di Osaka dan sarana wadah ini. Hamba berdoa supaya jangan hanya menjadi wadah atau sarana tempat sharing firman, tetapi akan berkembang menjadi komunitas pelaksana kehendak Bapa. Saat ini, hamba-Mu berdoa juga untuk Ibu Laura yang secara fisik sedang mengalami sakit lambung. Kami percaya Tuhan, sekalipun lambungmu ditusuk tombak, walaupun engkau sudah mati, tetapi ditusuk lambung, itu berbicara tentang lambung itu adalah sudah diselesaikan oleh engkau. Karena ketika engkau telah bangkit, lambungmu belum dijahit, namun engkau menjalankan fungsinya dengan baik. Berarti semua lambung-lambung pada tubuh manusia bagimu soal kecil, bagimu soal biasa. Mari Tuhan, potensi kemampuanmu yang sudah mengikat umatmu dalam perjanjian darahmu, ialah darahmu mengalir kembali di dalam tubuh Ibu Laura, dan semua penyulit penghambat di dalam tubuh ini dipulihkan kembali. Semua sistem error di dalam tubuh terkendali, dipulihkan kembali. Aku hidupkan kembali Tuhan. Semua sistem di dalam tubuh, sistem peredaran darah, sistem imunitas, kardiovaskuler, dan hormonal, dan semua sistem
pengertian, pendengaran, penglihatan, pusat pencernaan juga dipulihkan sehingga terjadi pemulihan kembali. Detik saat ini Engkau melawat menjamah Ibu Laura. Pulih kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ialah Bu Ayu, Pak Sinto, Pak Freddy, Pak Hendrik, Pak Rian, kemudian siapa lagi? Pak Audi, Pak Ivan Budi Wijaya, Mak Hong, Ibu Lydia, Ibu Erika, Deora, semua ada di dalam berkat damai sejahtera daripadamu. Juga Ibu Sri Kartini, dilawat oleh Tuhan hari lepas hari, berada di dalam damai sejahtera-Mu senantiasa. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu tadi yang ngomong siapa ya? Suami saya. Oh, Sing ya, tawang. Hah? Sing tawang. Baik, Loh, Pak Sinto kemana Bu Ayu?